Shalom, sekali lagi shalom dan salam sejahtera untuk kita semua yang ada di dalam rumah Tuhan di sini maupun Bapak Mama, saudara yang mengikuti dari rumah atau dari tempatnya masing-masing. Kita bersyukur Tuhan kembali memperkenalkan kita untuk beribadah, bersekutu dan menikmati berkat Tuhan. Ya, kalau kita ikuti beberapa hari terakhir ini viral di beberapa tempat, orang susah untuk beribadah. Tapi kita sangat bersyukur, bukan kita lebih baik dari mereka, tapi kita belajar menghargai anugerah Tuhan ketika kita masih punya waktu untuk beribadah. Belajar firman Tuhan dari satu tema relasi versus materi, gitu ya. Kata kekasih, gitu ya. Relasi versus materi. Ya. Ketika saya memikirkan untuk bagaimana membawa Bapak Mama semua untuk masuk ke dalam tema ini, saya teringat istilah dalam bahasa Inggris tentang rumah, gitu. House dan home. Lalu saya coba cari tahu apa beda antara house dan home. Gitu ya. Ada orang bilang I'm going home gitu. Nah, house itu diartikan bahwa didefinisikan seperti gedung fisik seperti ini, gedung, segala sesuatu yang berkaitan dengan materi. Ya, kita bangun gedung dari semen, batu dan segala macam, membangun sebuah house. Tapi home itu adalah satu perasaan hubungan emosional yang sebenarnya menjadi alasan kenapa house itu dibangun. House bicara tentang materi, home itu bicara soal relasi. Ada banyak orang yang membangun house yang luar biasa mewahnya, tapi tidak homey, tidak home, tidak merasa di rumah. Akhirnya mereka mencari home itu di luar rumah, padahal mereka sudah punya house. Sangat kaya, mewah gitu. Mereka stres kalau ada di rumah, lebih enak kalau ada di luar rumah. Mereka tidak merasa home. Kita akan lihat lebih jauh ya tentang house dan home. Kenapa orang punya house tapi tidak merasa home? Karena mereka gagal membangun relasi di home itu. Mereka tidak merasa homey. Nah, kalau kita mau jujur, akhir-akhir ini kita sering terjebak dengan hal itu. Kita lebih nyaman berada di luar rumah daripada dalam rumah. Anak-anak muda dan remaja pasti mengerti tentang hal ini. Mereka lebih nyaman, di rumah merasa tersiksa. Siksaan, masuk rumah itu seperti penjara. Apalagi bapak mama yang bapak terlalu otoriter, mama terlalu cerewet, mereka tidak menikmati. Kita gagal membangun relasi di rumah itu. Padahal salah satu alasan house, gedung itu dibangun, rumah itu dibangun adalah supaya kita menikmati rumah itu. Kesalahan tidak dibully, tapi diampuni dan diajar gitu, supaya diperbaiki. Ada seorang pendeta yang sangat terkenal di Amerika. Dia ketika berusia 30 tahun, dia sudah menjadi pembicara terkenal di Amerika. Diundang kemana-mana, dia sangat-sangat terkenal. Dan sudah pasti dia punya banyak uang, banyak materi. Satu saat ketika dia lagi santai di rumah, lagi menyiapkan bahan khotbah, tiba-tiba istrinya datang kepada dia dengan satu kalimat yang sangat pendek dan sederhana. Kamu sudah tidak punya waktu dengan keluarga. Hanya itu. Kamu sudah tidak punya waktu dengan keluarga. Kamu tidak punya waktu dengan saya dan anak-anak. Ketika dia mendengar kata-kata istrinya ini, dia tidak marah dan tampar istrinya. Tidak bilang, lu tidak tahu beta capek cari uang. Tidak. Dia langsung menangis. Berjam-jam dia menangis. Dan itu menjadi turning point, menjadi titik pertobatan dia. Dia sadar bahwa dia punya materi, tapi dia gagal membangun relasi di rumah. Ada seorang pendeta nasihati pelayan-pelayan pengerja di gerejanya. Kalau kalian tidak beres urus rumah, jangan datang melayani. Karena itu akan menjadi bumerang bagi kamu. Nah, banyak orang seperti itu yang sibuk mengejar sesuatu yang bisa membuat dia menjadi terkenal tapi gagal membangun relasi. Seorang pendeta juga dinasihati jemaatnya, dia bilang seperti ini. Jangan kalian sibuk untuk membangun pelayanan kemana begitu banyak, tapi kamu punya akar itu tidak kuat. Nanti kamu akan tercabut dengan akar-akarnya. Bapak coba bayangkan pohon yang akar serabut dan akar tunggal itu ya. Akar serabut kan gampang roboh ya. Karena dia menjalar kemana-mana tapi tidak mengakar gitu. Apa itu akar? Karakter gitu.
Dia menyebar kemana-mana tapi karakternya tidak kuat. Akhirnya ketika datang tantangan dia tercabut dengan akar-akarnya. Nah, tantangan Kristen kita saat ini adalah kita sibuk membangun kepopuleran, ketenaran kemana-mana, membangun gedung gereja banyak-banyak tapi tidak mengakar. Ketika datang tantangan hancur. Tantangan hantam di gereja sudah kita bubar, bangun gereja baru saja. Tantangan datang di persekutuan sudah bubar saja. Kalau lu bisa apa? Kira-kira bisa. Bangun lagi. Kita bangun di mana-mana tapi tidak mengakar. Karakternya bobrok. Apa perbedaan antara Yesus dan manusia? Banyak hal, saya mau sampaikan satu hal. Yesus itu, kalau manusia, saya mulai dari manusia. Manusia itu dia korbankan relasi untuk dapat rumah. Tapi Yesus korbankan dirinya untuk membangun relasi. Keluarga, saudara, gara-gara tanah, gara-gara rumah, bakalai. Demi materi, mereka menghancurkan relasi. Tapi Yesus demi relasi, dia korbankan dirinya. Dasar dari relasi itu adalah kepercayaan. Ketika dia bicara dengan murid-muridnya, dia bilang, sekarang aku pergi untuk menjadikan tempat bagimu. Perkataan itu dia ucapkan sebelum dia disalibkan. Jadi dia mengatakan bahwa ketika sekarang ini aku pergi untuk menderita, aku pergi untuk mati, aku pergi untuk bangkit, aku pergi untuk naik ke surga untuk satu, menyediakan tempat bagimu. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Demi membangun relasi itu, dia korbankan dirinya. Nah, coba kita pikir-pikir, kita ada di mana? Apakah kita rela korbankan diri kita untuk membangun relasi? Mengalah, oke, saya mengalah. Supaya kita tetap sama-sama. Tapi ada hal yang kita harus perbaiki, kita perbaiki. Dasar dari sebuah relasi adalah kepercayaan. Tanpa kepercayaan, relasi menjadi sebuah kemunafikan. Saya ajak kita membaca 4 ayat dari Yohanes 14. 4 ayat yang pertama dari Yohanes 14, ayat 1 sampai ayat yang keempat. Saya ajak kita membaca bersama-sama dalam hitungan ketiga. Tapi sebelumnya boleh saya ajak Bapak semua bangkit berdiri. Kita menghormati firman Tuhan, kita bangkit berdiri, kita baca 4 ayat firman Tuhan ini bersama-sama. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Amin, silakan duduk Bapak Saudara. Nah, ada orang yang berkata bahwa bumi ini hanya rumah singgah. Bumi ini sebuah rumah singgah. Tujuan kita adalah di sorga. Rasul Paulus menulis kepada jemaat, salah satu jemaat, dia bilang, kewargaan kita adalah di sorga, dan dari situ kita menantikan Yesus datang kembali. Ya. Mungkin, ya, saya katakan mungkin, satu-satunya milik kita yang kita miliki tanpa DP, tanpa uang muka, adalah rumah di sorga. Amin kok? Ya, satu-satunya barang yang kita miliki tanpa uang muka. Uang muka siapa yang bayar? Yesus yang bayar dengan kematiannya. Dan kenaikannya ke surga. Dia siap bagi kita rumah di surga. Dia katakan, setelah saya sudah siap rumah bagi kamu, saya akan datang jemput kamu untuk tinggal di dalam rumah yang sudah saya siapkan. Beberapa pelayan firman Tuhan sering menggunakan ayat ini saat ibadah penguburan orang mati. Cukup sering ayat ini dibaca, direnungkan. Nah, tentunya kita bukan untuk itu. Tapi ya mau tidak mau kita sedang berjalan menuju ke sana. Seberapa siap kita? Kematian bukan bicara soal umur, bukan bicara soal sakit atau sehat. Kematian bicara soal waktunya siapa? Siapa? Tuhan bagi kita. Kematian bicara soal penentuan waktu Tuhan bagi kita. Nah, ini sebuah penghiburan. Kapanpun Tuhan memanggil kita, kita percaya berarti rumah kita sudah tersedia. Kita tidak akan menjadi penganggur gelandangan di sorga. Yesus tidak pernah berniat menjadikan kita gelandangan di sorga. Kalau rumahmu telah disiapkan,
saya akan jemput kamu ke sana. Nah, lalu bagaimana kalau ketika kita sekarang masih ada dalam dunia ini? Yohanes 14 ayat 1, Yesus katakan, janganlah gelisah hatimu, itu ada alasannya. Kenapa kok tiba-tiba Yohanes 1 langsung muncul, jangan gelisah. Siapa yang gelisah gitu kan? Tidak tahu siapa yang gelisah. Nah, konteks dari Yohanes 14 ayat 1 ini ada di Yohanes 13 ayat 36. Ada di ayat sebelumnya atau pasal sebelumnya. Yohanes 13 ayat 36, di situ ada percakapan antara Yesus dan murid-muridnya. Setelah Yesus membasuh kaki murid-muridnya, dia melakukan percakapan dengan mereka. Di ayat 36, Petrus berkata kepada Yesus, Tuhan, engkau mau pergi kemana? Lalu Yesus menjawab, Petrus, ke tempatku pergi, kamu belum dapat pergi, tapi nanti kamu akan pergi ke situ. Lalu Petrus dengan bangganya katakan, Tuhan, saya mau memberikan nyawa saya, gitu. Di ayat 37. Saya rela memberikan nyawanya. Yesus bilang, kamu memberikan nyawamu bagiku, ingat malam ini, sebelum ayam berkokok, kamu sudah 3 kali menyangkal aku. Satu pesan bagi kita, bahwa surga itu tidak bisa dibeli dengan nyawa kita sekalipun. Apapun yang kita berikan, perbuatan baik, materi apapun juga yang kita berikan, tidak cukup membawa kita sampai ke surga. Karena uang mukanya dibayar oleh Yesus Kristus. Kita tidak punya uang muka untuk bayar rumah di surga. Rumah 1M, 2M, saya ketong pikir panjang mau beli. Itu yang ada di bumi. Apalagi rumah di surga. Kita punya uang tidak cukup. Lalu dalam 14 ayat 5, Yohanes 14 ayat 5, Thomas bertanya kepada Yesus, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, lalu kami tahu jalan ke situ dari mana. Murid-murid sangat gelisah ketika Yesus katakan bahwa dia akan pergi. Mereka tidak tahu Yesus mau pergi kemana gitu. Tapi Yesus sedang bicara soal penderitaan, kematian, kebangkitan, dan kenaikannya ke surga. Nah, ayat 1, kembali ke ayat 1 dari Yohanes 14, murid-murid itu gelisah hatinya. Bicara soal gelisah, itu bicara tentang hati. Hati yang gelisah. Sekarang Bapak Mama, saudara yang duduk di sini dan yang ikuti dari secara online, apakah hati kita sedang gelisah? Saya bisa pastikan, pasti ada yang gelisah. Atau mungkin ada yang gelisah tapi dia tidak tahu gelisah itu apa sih. Karena saya terlalu saking gelisah jadi tidak tahu gelisah itu apa gitu. Kan ada orang yang terlalu sering sakit sampai orang tanya, lu sakit apa? Sakit itu apa sih? Saya tidak tahu sakit. Karena saya seperti Yesus tanya kepada orang yang sakit di di kolam Bethesda kan. Dia bilang, Tuhan tidak ada orang yang mau tolong saya. Dia sudah terlalu menikmati penderitaan selama 38 tahun. Kalau kita mengalami pergumulan yang berkepanjangan kita lupa, saya menderita apa pergumulan itu. Tapi waktu awal-awal kita menderita, kita sangat bergumul. Tapi tubuh kita, jiwa kita terlalu beradaptasi dengan pergumulan itu. Nah, gelisah yang dikatakan di dalam Yohanes 14 ayat 1, gelisah ini dari bahasa Yunani tarazo. Tarazo itu gambaran seperti ini. Bapak Mama Saudara bisa membayangkan peristiwa ketika orang Majus datang mencari bayi Yesus, lalu sampai di Yerusalem bertemu dengan Herodes, dan Herodes mendengar ada seorang raja baru lahir. Herodes apa? Gelisah. Seluruh Yerusalem gelisah mendengar. Atau yang kedua, kalau itu Bapak Mama Saudara kurang paham, beta kasih gambaran yang kedua. Gambaran yang kedua adalah Bapak Mama Saudara bayangkan ketika murid-murid sedang di malam hari di Danau Galilea, lalu tiba-tiba melihat ada orang berjalan di atas air. Mereka teriak apa? Itu hantu. Mereka waktu lihat hantu gelisah atau tidak? Bapak Saudara kalau jalan malam-malam lihat hantu gelisah atau tidak? Jangan lihat hantu. Dengar saat tiba-tiba ada daun batiup kau lari sana sini gitu. Teriak dalam nama Yesus tapi bangun lari. Itu kenapa? Karena gelisah. Itulah. Gelisah itu taraso itu gambaran seperti air mendidih. Air mendidih itu dia bergejolak-gejolak tidak jelas gitu. Mau pegang rasa panas gitu. Itu air mendidih. Itu tarazo. Murid-murid mengalami hati yang sangat gelisah. Hati itu paling mudah menggambarkan kondisi jiwa dan pikiran kita. Mudah digambarkan dengan hati. Paling mudah. Hati yang gelisah itu bisa menjadi penyakit yang mematikan, yang menghancurkan. Sekarang ini banyak temuan-temuan medis bahwa penyakit-penyakit yang bersifat fisik itu disebabkan oleh satu yang non-fisik. Masalah jiwa, masalah hati. Kenapa murid-murid bisa gelisah? Kenapa murid-murid mengalami tarazo? Penyebabnya adalah mereka punya ketakutan akan hari esok yang tidak pasti.
Kalau Yesus pergi, lalu kami jadi apa? Dan Yesus mau pergi kemana gitu. Mereka punya ketakutan. Nah, ketakutan-ketakutan terhadap pergumulan kita pun itu menggelisahkan kita. Dan kita yakin kita yang duduk di sini maupun yang ikut secara online, kita punya kegelisahan, kita punya ketakutan-ketakutan tentang masa depan. Apalagi ikuti berita-berita masa sekarang ini, kita punya ketakutan. Kita punya kegelisahan. Apalagi anak-anak muda yang sudah kepala 3, kepala 4, belum ada yang datang kirim salam. Tunggu-tunggu di WA kok kayaknya sampai jaringan error, HP mungkin rusak, tidak ada yang kirim salam. Gelisah, tarazo. Sudah berusaha tampilan sebaik mungkin tapi tidak ada yang lihat-lihat juga, hanya mungkin lirik-lirik saja gitu. Kita gelisah, kita punya ketakutan. Nah, obat bagi kegelisahan adalah percaya. Iman adalah obatnya. Percaya itu berlawanan dengan khawatir. Percaya tidak bisa berjalan bersamaan dengan khawatir. Orang yang percaya, dia tidak khawatir. Orang yang khawatir, dia tidak percaya. Nah, pertanyaan yang mengikuti adalah percaya kepada apa dan kepada siapa? Orang dapat percaya kepada apapun. Orang bisa percaya kepada anak muda, remaja, percaya kepada kekuatannya. Orang yang punya jabatan, percaya kepada jabatannya, dia bilang aman. Beta pejabat di sini, aman. Semua beres. Orang bisa percaya kepada uangnya, orang bisa percaya kepada rumahnya, orang bisa percaya kepada pagar yang dibuat tinggi di rumah. Gitu. Kalau kepada fisik atau materi dia tidak percaya, orang bisa percaya kepada kuasa-kuasa gelap, okultisme. Orang bisa percaya kepada apa saja. Tapi mungkin ada yang bilang begini, saya tidak percaya kepada semua itu, saya percaya kepada Allah. Pertanyaannya, Allah yang mana? Semua orang punya Allah, semua orang menyembah sesuatu. Allah yang mana? Yesus datang dengan jelas, dia katakan, percaya kepada Allah dan percaya juga kepadaku. Jangan gelisah hatimu, jangan takut, jangan khawatir, jangan cemas. Obatnya percaya kepada Allah, percaya juga kepadaku. Yesus memberikan jawaban itu. Orang yang mendekati akhir hidup pasti dia punya rasa takut. Rasa takutnya apa? Kemana dia akan pergi setelah kematian? Tapi mereka yang percaya kepada Allah dan percaya kepada Yesus, dengar jaminan Yesus, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jalan ke sana adalah aku. Jadi kalau kamu bersama dengan aku, kamu akan sampai ke rumah Bapa. Tidak saja di rumah Bapa, kamu bertemu dengan Bapa itu sendiri yang punya rumah. Kalau kamu bersama dengan aku. Maka orang yang memiliki Yesus sebagai jalannya, dia tidak takut menghadapi kematian. Tapi banyak dari kita takut, kenapa? Karena belum punya pengalaman mati. Kalau sakit dan sembuh punya pengalaman aja. Kalau sakit dia bisa senyum-senyum, oh beta pernah sakit jadi aman. Tapi mati belum pernah gitu. Nah disitulah iman bekerja. Iman itu kan bukti dari apa yang tidak kita lihat. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Saat kita menghadapi tekanan, kegelisahan, pasti kita ingin bertanya. Banyak orang bertanya, Tuhan mengapa ini terjadi? Kenapa terjadi di beta, tidak terjadi di dia? Kenapa beta yang rajin gereja punya masalah seperti ini, tapi dia yang tidak rajin gereja, tidak rajin melayani, sombong dengan semua orang, culas habis-habis, tapi aman-aman saja. Kenapa beta Tuhan? Kita ingin bertanya tentang hal-hal yang kita hadapi. Apalagi kalau kita merasa diri benar. Gitu. Nah ada 3 pertanyaan penting di dalam percakapan Yesus dengan murid-muridnya, ditanya oleh 3 orang yang berbeda, tapi luar biasa firman Tuhan, Alkitab yang Tuhan berikan kepada kita, 3 orang yang bertanya dengan 3 pertanyaan yang berbeda, ini punya konteks yang sama. Dan karena mereka bertanya, kita mendapat pengajaran yang penting sekali dari Yesus Kristus. Pengajaran yang fundamental, yang sangat bersifat fondasi iman Kristen. Karena itu kita belajar begini, kalau punya masalah, punya pergumulan, jangan merasa berdosa kalau bertanya di Tuhan. Tanya saja, Tuhan senang dengar pertanyaan kita. Tuhan itu Bapa yang baik, seorang Bapa yang baik pasti senang dengar pertanyaan anaknya. Dia tidak akan marah-marah. Kecuali kita Bapa di dunia, lu sontabe sibuk betampel yang lu tanya banyak-banyak. Tapi Bapa kita di sorga, dia senang mendengar pertanyaan kita. Tanya saja, kita akan mendapatkan pengejaran yang luar biasa dari Allah kita. Petrus, Thomas, dan Filipus bertanya kepada Yesus. Pertanyaan Petrus yang pertama ditanya begini. Dalam Yohanes 13 ayat 36 yang tadi kita baca.
Petrus bertanya tentang di mana Tuhan? Tuhan, engkau mau kemana? Di mana tempatnya? Kau mau kemana gitu? Yesus menjawab, ke tempat aku pergi, sekarang kamu belum bisa pergi, tapi nanti kamu akan ke situ. Petrus bertanya tentang sorga, itu di mana? Di mana tempatnya? Gitu. Itu pertanyaan dari Petrus, di mana? Pertanyaan yang kedua adalah pertanyaan dari Thomas. Thomas bertanya, Yohanes 14 ayat 5, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi dari mana kami tahu jalan ke situ? Thomas bertanya tentang jalan. Kalau Petrus bertanya tentang di mana, kemana, tempatnya di mana, surga itu di mana, yang akan kami semua pergi itu di mana, yang engkau akan pergi itu di mana tempatnya. Tapi Thomas bertanya, jalan ke situ itu lewat siapa? Lewat mana jalannya? Nah dari sini kita dapatkan ayat yang sangat terkenal, ayat 6 dari Yohanes 14. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Pertanyaan yang ketiga, ditanya oleh Filipus. Filipus bertanya dalam ayat 8 dari Yohanes 14. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Petrus bertanya tentang kemana, di mana surga itu. Thomas bertanya, jalan ke sana itu lewat siapa, lewat mana? Dan Filipus bertanya, di sana ada Bapa, Bapa itu yang mana? Tunjukkan kepada kami. 3 pertanyaan terpenting dalam kehidupan ini setelah kematian. Kalau kita menemukan jawaban dari 3 pertanyaan terpenting ini, dalam nama Tuhan Yesus kita tenang menghadapi ketakutan dan kegelisahan. Karena jawab jelas gitu. Di mana tempat itu? Ke sana lewat siapa? Kalau sampai di sana ketemu dengan siapa? Di mana jalan ke sana dan kita akan bertemu dengan siapa untuk hidup selama-lamanya. Yesus menjawab semua ini. Yesus bukan saja mengajar, bukan saja berbicara, tetapi dia ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Kalau dia ke surga untuk sediakan tempat bagi kita, berarti jawabannya adalah Yesus adalah pemilik surga itu sendiri. Kalau ada dari kita yang mau pergi bertamu, lalu ada orang yang kita mau pergi, dia bilang, lu tunggu di sini ya, BP siap, itu rumah bagi potong untuk ke sana. Lalu ada yang bilang gini, itu lu rumah, lu siap-siap gitu ya. Orang yang menyiapkan rumah, menyiapkan tempat, itu berarti pemilik itu sendiri. Dan Yesus mengatakan kebenaran, dia mengatakan apa yang akan terjadi, dan dia berjanji membangun relasi dengan kita, yaitu dia tidak akan membiarkan kita sendirian. Dia menjamin bahwa dia akan kembali. Bahkan sebelum dia kembali, dia bilang apa? Dia akan mengutus kepada kita Roh Kudus. Membangun relasi itu terus-menerus sampai dia datang kembali. Nah, cara Yesus dan dunia menawarkan ketenangan bagi kita itu berbeda. Kalau dunia biasa bilang begini, dalam menawarkan ketenangan bagi kita, dunia biasa katakan, ya, everything is gonna be alright gitu. Semua akan baik-baik saja, itu tidak akan kena lu, tenang saja gitu. Everything is okay. Aman-aman saja, tenang saja, itu kata dunia. Lalu ada lagi yang bilang begini, kalau lu percaya itu akan terjadi, makanya jangan percaya gitu. Kalau lu percaya akan terjadi. Karena itu jangan percaya, tak usah percaya gitu. Tak usah percaya itu berita-berita, tak usah percaya itu firman Tuhan gitu. Nah, terus ada lagi yang bilang gini, kalau lu sudah tenang, mungkin ada orang yang niat jahat kepada lu, jangan sampai dia ada sihir sama lu gitu. Dan sampai orang ada kirim dari jauh. Nah, kemudian ada lagi yang bilang begini, masalah yang lu sedang hadapi itu hanya ada di lubuk ingatan, lubuk pikiran. Jadi jangan pikir, lupakan saja, abaikan. Maka pasti lu tenang. Lu healing di mana kok gitu. Supaya aman-aman. Itu tawaran dunia. Tapi apa yang Yesus tawarkan bagi kita, dia memberikan kita kunci menghadapi kekhawatiran, kecemasan, ketakutan adalah percaya kepada Bapa dan percaya kepada aku. Percaya ini Bapak semua tidak mudah. Sangat tidak mudah bicara soal percaya. Kenapa? Tidak mudah kalau kita tidak punya relasi. Bagi orang yang punya relasi, itu sangat mudah. Bapak mungkin pernah dengar cerita, ini cerita sudah sangat dulu, mungkin 20-an tahun yang lalu beta dengar, ada cerita seorang akrobatik yang jalan dari ujung ke ujung, seperti di lembah, jadi satu bukit di sana, satu bukit di sana, dia sambung tali lalu dia berjalan dengan sepeda. Lalu ditanya kepada orang-orang yang lagi nonton, apakah kamu percaya bahwa saya bisa kembali lagi dengan selamat? Mereka bilang percaya gitu. Lalu dia jalan selamat. Gitu.
Lalu yang kedua, setelah dia selamat sampai di seberang, dia tanya, siapa yang mau percaya bahwa beta bisa gendong dia dan dia bisa sampai di ujung dengan selamat? Waktu dia kasih tawaran itu tidak ada yang mau. Kenapa? Ya mereka tidak percaya kepada dia. Tapi tiba-tiba ada satu anak kecil lari dan naik. Lalu laki-laki itu dongko, orang Kupang bilang dongko, gendong ini anak. Lalu mereka aman sampai di sebelah. Waktu anak itu turun, orang-orang heran. Kenapa kalau anak kecil berani? Lalu anak kecil itu bilang apa? Itu Bapa. Dia percaya gitu. Karena relasi. Jadi orang Kristen, gereja, pendeta, pelayan firman Tuhan mau omong sampai apapun tentang percaya, orang susah untuk percaya kalau mereka tidak punya relasi. Kuncinya di situ. Mau sehebat apapun, pendeta mau dari negara manapun, mau Tuhan pakai dengan mujizat seperti apapun, orang tidak akan percaya. Kalau mereka tidak punya relasi. Yesus bicara hidup sekian tahun dengan orang Yahudi pada saat itu, dengan pimpin Yahudi yang sibuk dengan Taurat. Yesus bicara berkali-kali sampai bilang, kamu ini keturunan ular berludak, kamu munafik. Mereka tidak percaya. Karena mereka, Yesus bilang, bapamu itu iblis. Mereka punya relasi dengan iblis, bukan dengan Yesus. Dan mereka tidak percaya. Nah sekarang ini, kalau Bapak mau mendengarkan firman Tuhan ini, dan sulit untuk percaya, saya tidak menghakimi, tapi koreksi hati. Relasi kita dengan Tuhan. Seberapa dekat kita dengan Tuhan. Relasi itu dibangun dengan satu, habiskan waktu bersama-sama. Susah senang bersama-sama, itu akan terbangun relasi. Istilah anak muda bilang chemistry itu terbangun. Orang hanya dapat percaya kepada Yesus jika dia sudah punya relasi. Masalah sekarang ini, ya, dengan terbukanya informasi hoax dan segala macam, orang lebih mudah percaya dusta daripada kebenaran. Satu dusta yang didengar 1000 kali lebih mudah dipercaya menjadi satu kebenaran daripada kebenaran yang sesungguhnya baru didengar sekali. Makanya mendengar berkali-kali itu sangat penting. Tuhan Allah bilang kepada orang-orang Yahudi, orang tua di Ulangan 6, apa yang kau dengar pada saat ini, ajarkan berulang-ulang kepada anakmu. Waktu tidur, bangun, jalan, makan, minum, ajar berulang-ulang. Karena kita manusia ini diciptakan Tuhan dengan menjadi cerdas kalau mendengar berulang-ulang. Makanya di sekolah ada namanya ulangan harian. Ulangan, diulang-ulang terus. Salah satu kitab dari 5 kitab Musa, namanya kitab Ulangan, itu isinya adalah mengulang pengajaran Musa dari Keluaran, Imamat, Bilangan. Itu diulang dalam ulangan, makanya disebut kitab Ulangan. Nah, sekarang kita bertanya pada diri sendiri, seberapa saya mengulang-ulang dengar firman Tuhan? Atau kita sistem cicil, seminggu sekali. Apalagi ada yang Kristen napas, Natal dan Paskah. Nah, dia mendaftar hadir cuma Natal dan Paskah, lain itu dia bolos gitu. Atau dia titip persembahan. Nah, lu ke gereja tolong ya. Dia berpikir bahwa Tuhan butuh dia uang gitu. Dia titip persembahan. Nah, ada orang juga yang berpikir begini, bahwa kalau misalnya ya dia mengaku dosa, dia menangis mengaku dosa, maka dosanya akan diampuni. Dia berpikir bahwa Allah mengampuni dosanya karena dia menangis dan minta ampun. Ibrani 9 ayat 22, ya. Ibrani 9 ayat 22 dibilang begini, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Itu didasari dari apa yang Tuhan ajarkan kepada Musa di dalam perjanjian lama. Jadi pengampunan itu terjadi kalau ada darah yang tertumpah. Orang mau berdosa seperti apapun juga, kalau dia bawa korban, kambing, domba dan sebagainya sesuai dengan aturan, bawa ke sana dibunuh, darah tertumpah, dosa orang itu diampuni. Nah lalu kita Kristen sekarang, kita gereja tidak ada darah yang tertumpah. Kita minta ampun berarti kita tidak terima pengampunan. Ya, karena dasar kita sekarang, pengorbanan yang sempurna, yaitu pengorbanan Yesus Kristus itu sudah terjadi, darahnya sudah tertumpah. Jadi kita datang kepada Tuhan, kita katakan, Tuhan atas dasar darah Yesus Kristus, saya mohon ampun. Saya sudah berdosa. Saya mengakui dosa-dosa saya. Itu dasar ibadah orang Kristen. Yaitu Yesus Kristus. Inilah kebenaran. Kalau kita sering-sering dengar ini, kita akan lebih tenang dalam hidup ini meskipun kita berdosa. Tapi kalau kita tidak dengar ini, kita tidak akan gelisah. Minta ampun tetap kita merasa iblis akan dakwa kita. Karena kita belum beres. Apalagi orang yang datang melayani Tuhan tapi hatinya tidak beres, itu bahaya sekali. Dia bukan melayani Tuhan tapi dia melayani dirinya sendiri, kepuasan dia. Nah,
Sekarang kita lihat tentang relasi dan materi. Fokus kita pada relasi, bukan materi. Ya, jangan rendahkan kualitas hidup kita dengan menghancurkan relasi demi materi. Saya ulangi sekali lagi. Jangan rendahkan kualitas hidup kita dengan hancurkan relasi demi materi. Ada satu orang tua, dia baru beli mobil baru, mobilnya mahal sekali. Nah, dia punya anak yang masih kecil, dan anak ini karena lihat mobil baru ini, dia ingin beri kejutan bagi dia bapak. Dia ambil cat warna-warna, dia cat itu mobil semua. Warna-warni, dan dia senang sekali menikmati hasil kerjanya. Ketika dia bapak datang lihat, bapak marah luar biasa, pukul dia sampai dia tangan patah. Lalu dia bapak ini, dengan dia istri, pergi karena setelah amarah sudah dilampiaskan, dia mulai tenang, dia mulai sadar ada yang salah. Berusaha untuk berobat ini anak pun tangan sampai berapa waktu lamanya tidak sembuh, tapi akhirnya harus diamputasi. Setelah diamputasi dia menyesal, dia menangis, tapi tidak bisa memperbaiki keadaan. Demi materi dia hancurkan relasi itu. Nah, banyak kita orang Kristen seperti itu. Orang tua bisa pukul anak, bisa kalau itu anak kasih hancur di HP. Dia pukul di tempeleng. Kita banyak merusakkan relasi kita hanya dengan materi. Sekarang dari mana manusia bisa membangun relasi? Ya, kita percaya ya, Allah kita adalah Allah Tritunggal, satu Allah dalam 3 pribadi. Mereka berelasi sejak semulanya. Dari mereka berelasi itu, ketika kita manusia, menurut Kejadian 1 diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, maka atribut ilahi, yaitu berelasi, saling mengasihi itu turun kepada kita. Makanya manusia itu tidak bisa hidup seorang diri. Dia hidup harus bisa berelasi orang lain. Kalau di ilmu pengetahuan bilang kita makhluk sosial. Kita harus bisa berelasi. Karena kita diciptakan untuk bisa berelasi satu dengan yang lainnya. Nah, ini saya katakan ini maksudnya adalah, kalau kita punya relasi dengan Allah itu baik, kita sangat terbantu berelasi dengan orang lain. Bapak melihat yang Yesus katakan tentang hukum yang terutama, itu dia mulai dengan kasihi Tuhan Allah dulu, baru kasih sama manusia. Kalau kita tidak punya relasi dengan Allah, dengan manusia itu munafik. Hanya kemunafikan, hanya pencitraan, supaya kita dilihat baik. Tapi kalau kita punya relasi dengan Allah, maka itu akan berdampak kepada relasi kita dengan orang lain. Saya pernah cerita di sini, satu ilustrasi saya mau cerita ulang. Ada satu orang bapak yang pergi ke negeri yang jauh, dia pergi tugas, dia punya satu anak remaja, dari anak-anak berusia masuk ke remaja kira-kira 10-11 tahun. Nah, lalu ketika dia pulang, dia ingin beli hadiah untuk anaknya dan untuk teman baik dari dia punya anak. Ya, ketika dia sampai di rumah, dua orang anak ini datang kepada dia, lalu bapak ini berikan yang pertama kali itu kepada teman dari dia punya anak. Dia punya anak datang, langsung sambut orang itu, dia bilang, Om, terima kasih ya untuk hadiah ini. Kalau bisa Om pergi lagi dan bawa hadiah yang lebih banyak lagi. Lalu bapak itu senyum, ya oke, terima kasih. Lalu dia panggil anak datang. Anak datang lari dengan air mata mulai berlinang, sedikit-sedikit nangis. Dia peluk dia bapak dan dia bilang begini, Bapak jangan pergi lagi. Beta kangen dengan Bapak, beta rindu dengan Bapak. Beta tidak perlu hadiah, yang penting Bapak ada. Nah, itu orang yang mengerti tentang relasi, bukan materi. Kalau kita ini tamu, kita cari materi. Tapi kalau kita orang rumah yang menikmati home itu, kita tidak peduli dengan materi. Yang penting ada kasih sayang di rumah. Itu lebih baik. Kan Amsal bilang toh, tidak ada makan, tidak apa-apa, yang penting ada kasih sayang di rumah. Dan ini yang mahal di zaman sekarang, bahkan di gereja, di rumah orang Kristen, mahal sekali. Karena orang sibuk membangun materi, mengejar materi itu. Banyak orang punya materi, tapi kehilangan relasi. Ada satu cerita lagi, saya juga beberapa waktu yang lalu cerita di sini. Satu orang pengerja, satu orang karyawan, dia kerja keliling dunia, sudah sangat kaya. Dan dia akhirnya satu titik bosan dengan pekerjaannya, dia jenuh dengan kerjanya. Lalu dia pergi cari tempat untuk healing.
Dia pergi ke satu desa pantai, dia ingin menikmati suasana pantai dan ketenangan di desa itu. Dia berjalan-jalan suatu pagi, ketemu dengan seorang nelayan miskin yang sedang bersihkan jala. Lalu dia bercakap-cakap dengan nelayan ini, dia tanya-tanya soal keadaan di desa ini, lalu dia memperkenalkan dirinya siapa. Dia ada cerita bahwa dia orang kaya keliling dunia dan dia sudah lelah dengan semua itu, dia bosan, jenuh dengan semua itu dan dia mencari ketenangan. Lalu nelayan ini menjawab dia, wah Bapak luar biasa gitu, Bapak hebat. Tapi saya pikir saya tidak perlu jadi seperti Bapak. Lalu orang kaya ini kaget gitu. Bukankah kamu miskin gitu? Kamu harus kerja baik-baik dapat penghasilan, kamu harus keliling dunia gitu. Lalu dia tanya, untuk apa saya keliling dunia? Lalu orang kaya mulai cerita panjang lebar dan nelayan miskin ini bilang begini, saya tidak perlu kaya dan terkenal seperti Bapak. Karena apa yang Bapak cari, saya sudah punya. Justru Bapak yang kaya raya itu, terkenal itu, datang ke desa saya untuk mencari ketenangan. Saya sudah punya ketenangan itu. Lalu untuk apa saya pergi cari tempat yang Bapak nanti akan tinggalkan tempat itu? Nah, bersyukur kalau Tuhan berikan kepada kita ketenangan itu. Bersyukur kalau Tuhan berikan kepada kita apa yang orang lain susah untuk cari. Orang lain mencari ketenangan, Yesus berikan kunci ketenangan adalah percaya kepada Bapa dan percaya kepadaku. Itu kuncinya. Nah kita sudah punya itu. Tuhan sudah memanggil kita. Gitu. Tuhan sudah membawa kita kepada pertobatan. Kenapa kita percaya dusta yang di luar sana? Kenapa kita tidak belajar firman Tuhan? Ada seorang penulis buku Kristen yang terkenal. Dia seorang pendeta gereja baptis di California. North Carolina Utara. Namanya Gary Chapman. Dia menulis buku tentang 5 bahasa kasih. Mungkin Bapak Mama Saudara ada yang pernah baca buku ini. Dia katakan bahwa bahasa kasih setiap orang itu ada 5. Ada yang kata-kata penegas, layanan, waktu berkualitas, sentuhan fisik, dan hadiah. Setiap kita punya 5 bahasa kasih ini, tapi ada yang dominan. Bahasa kasih itu adalah cara yang paling efektif untuk kita menyatakan kasih kepada orang, dan untuk seseorang menerima kasih dari kita. Saya kasih contoh ya, ini cerita, kisah nyata. Satu orang bapak, dia dengan anak itu hubungannya tidak baik. Lalu ketika dia mendengar ada pengajaran tentang bahasa kasih ini, dia ikut gitu. Setelah dia ikut pulang sampai ke rumah, dia tanya di anak, nah menurut kamu, Bapak mengasihi kamu atau tidak? Lalu anak ini dengan reaktif dia bilang, Bapak tidak mengasihi saya. Nah Bapak ini tidak marah karena dia sudah belajar tentang bahasa kasih. Dia tanya, dari mana kamu tahu Bapak tidak mengasihi saya, mengasihi kamu? Gitu. Lalu dia bilang, memang Bapak ajar kami anak-anak untuk bertanggung jawab. Kalau bikin rusak barang, tanggung jawab. Nah, ketika saya bikin rusak sepeda saya, Bapak suruh saya bertanggung jawab perbaiki sepeda. Saya lagi sibuk perbaiki sepeda, Bapak cuma berdiri, lipat tangan dan lihat saya. Bapak tidak mengasihi saya. Nah, apakah betul Bapak itu tidak mengasihi anaknya? Tentu tidak. Tapi mereka punya bahasa kasih itu berbeda. Bahasa kasih bapaknya adalah kata-kata penegas, tapi bahasa kasih anaknya adalah layanan, bantuan. Nah, kalau kita punya bahasa kasih sama, itu enak. Tapi kalau berbeda, disitulah pengorbanan kekristenan itu diminta. Misalnya kalau kita punya bahasa kasih ini, waktu yang berkualitas, tapi orang punya bahasa kasihnya layanan, maka kita harus korbankan bahasa kasih kita ini, membantu dia. Jadi kita mengasihi orang bukan dengan cara kita mengasihi, tapi dengan cara orang memahami bahasa kasih kita. Yesus, dia di surga, dia cukup perintah saja. Tapi dia datang sebagai manusia untuk menyatakan kasihnya menurut bahasa kasih kita memahami. Karena kita manusia, kalau dia datang dalam rupa Allah yang sebenarnya, kita binasa. Tapi dia datang dalam rupa manusia. Yohanes 1:14 bilang, firman itu telah menjadi daging, supaya kita yang daging manusia ini bisa berkomunikasi dengan dia. Dia mengorbankan dirinya, kenosis, mengosongkan dirinya menjadi seperti kita untuk bisa berkomunikasi dengan kita. Saya mengajak kita untuk menuju kepada bagian akhir dari pemberitaan firman Tuhan ini, untuk melihat tentang ajaran Yesus tentang relasi itu dari 3 sudut pandang yang berbeda. Yang pertama adalah perintah baru, yang kedua adalah kisah 5 gadis yang bodoh dan 5 gadis yang bijaksana, dan yang ketiga adalah penutup atau closing statement dari Tuhan Yesus di khotbah saat dia berkhotbah di bukit. Nah, yang pertama tentang kasih itu tidak sama dengan suka.
Yohanes 13 ayat 33 sampai 35, Yesus mengatakan begini, aku memberikan kepada kamu perintah baru. Yohanes 13 ayat 33 sampai 35. Yang Yesus berikan kepada kita adalah perintah baru, yaitu mengasihi. Kasih seseorang akan yang lain. Kasih tidak sama dengan suka. Seringkali kita terjebak bahwa kita berusaha untuk disukai oleh semua orang. Itu tidak mungkin. Kita suami istri saja, kadang-kadang istri tidak suka suami, suami tidak suka istri, kakak adik, apalagi dengan orang lain gitu. Kasih tidak sama dengan suka. Tapi sekalipun kamu tidak suka dengan orang itu, kamu harus mengasihi dia. Yesus tidak disukai oleh banyak orang Yahudi, bahkan dia disalibkan gitu. Yesus disalibkan, dibunuh, bukan karena dia baik, tapi karena dia mengatakan apa yang benar. Maka mereka tidak suka dengan dia. Tapi dia tetap mengasihi mereka. Buktinya ketika dia tersalib, dia berdoa, ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mereka membenci saya, tapi saya mengasihi mereka. Kasih tidak sama dengan suka. Nah, prinsip kasih adalah apa yang engkau mau orang lakukan kepadamu, lakukan itu kepada mereka. Yang kedua, 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Ini cerita yang sangat terkenal, gitu ya. Sangat terkenal. Guru sekolah minggu paling suka ceritakan ini ya. Ada dalam Matius 25 ayat 1 sampai 13. Kisah ini Yesus ceritakan di dalam rangkaian khotbah dia tentang akhir zaman. Kalau kita lihat dari Matius 24, itu pengajaran tentang akhir zaman. Setelah dia mengatakan bahwa apa yang akan terjadi di hari-hari terakhir. Dia kasih perumpamaan tentang ada hamba yang baik, ada hamba yang jahat gitu. Lalu masuk ke pasal 25, dia menceritakan tentang orang-orang Kristen yang menanti kedatangannya kembali. Orang Kristen itu digambarkan sebagai 5 gadis yang bodoh, 5 gadis yang bijaksana. Mereka sama-sama punya pelita, tapi perbedaan mereka adalah yang satu punya minyak, yang satu tidak punya minyak. Yang bodoh dan bijaksana ini menanti Tuhan, kapan Tuhan kembali, kapan Tuhan kembali, kapan Tuhan kembali. Tidak kembali-kembali juga, lalu mengantuklah mereka dan tertidur. Seperti kalau kita baca di 2 Petrus pasal 3, ada orang yang begini, Tuhan itu bohong, dia tidak akan kembali. Dari nenek moyang kita dulu sudah bilang dia kembali, tapi tidak kembali juga. Potong dengar tentang seruan Maranatha di Wahyu terakhir, Wahyu 22, Maranatha itu sudah ribuan tahun yang lalu. Sekarang Yesus belum kembali juga. Mungkin orang bilang, tak usah percaya dan dia, tak usah percaya dengan gereja, tak usah percaya Alkitab. Mungkin iblis akan tipu kita. Nikmati hidup ini. Hidup cuma sekali, masa muda cuma sekali, kasih hancur hidupmu sekarang. Nanti lu mati semua selesai. Kita menunggu, Yesus tidak kembali juga. Tapi di waktu yang kita tidak duga, tiba-tiba ada orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Lalu 10 gadis ini bangun dan mereka mau sambut, tapi yang bodoh minyaknya tidak ada. Pelitanya mulai redup. Dia minta kepada yang bijaksana tidak mau kasih. Nah, saya tidak bermaksud cerita panjang tentang cerita ini, tapi saya sampai kepada intinya. Pelita itu bicara tentang perbuatan baik. Tuhan Yesus pernah katakan, kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Biarlah terangmu bercahaya di semua orang, di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Pelita bicara tentang perbuatan baik. Nah, saya mau kita pahami perbuatan baik ini dari latar belakang Lukas 7 ayat 47. Lukas 7 ayat 47 ada cerita seorang perempuan yang mengurapi Yesus. Lalu orang yang mengundang Yesus, orang Farisi itu protes. Lalu Yesus bilang begini, Lukas 7 ayat 47. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga berbuat kasih. Nah, saya mau sedikit jelaskan ini untuk kita tidak terjebak dengan seolah-olah karena kita berbuat baik kita diampuni. Saya mau kasih ilustrasi begini. Di antara kita yang hadir di sini ada orang Rote, betul ya? Ada orang Timur, orang Sabu, orang Manado dan lain-lain. Lalu tiba-tiba ada seseorang yang omong dengan logat Rote. Lalu saudara yang orang Timur bilang begini, pasti lu orang Rote. Lalu ditanya, dari mana lu tahu orang Rote? Dia bilang apa? Karena lu omong logat Rote. Karena lu logat Rote, pasti lu orang Rote. Nah,
Perempuan ini Yesus katakan dia berbuat banyak kasih karena dosanya sudah diampuni. Jadi karena dosanya sudah diampuni, maka dia banyak berbuat kasih. Itu maksudnya. Karena dia orang rote, maka dia omong logat rote. Jadi kalau kita kerja masih hitung-hitung, masih pencuri tulang, hati-hati. Mungkin dosa kita belum banyak diampuni. Kalau kita kerja, istilah Tuhan Yesus, extra miles. Apa itu extra miles? Kalau orang tuntut kamu berjalan 1 mil, jalan dengan dia 2 mil, tak usah hitung-hitung. Bekerja lebih. Nah, orang itu telah menikmati pengampunan Tuhan. Dia tahu dia orang berdosa, dia tidak layak, tapi Tuhan sudah ampuni dia. Makanya dia kerja tidak hitung-hitung. Ya kalau yang kerja masih hitung-hitung itu, hati-hati. Nah, yang kedua, minyak itu apa? Minyak itu bicara soal relasi kita dengan Allah. Minyak itu bicara soal kita punya hubungan intim tersembunyi yang tidak kelihatan. Itulah yang menyalakan perbuatan baik kita. Nanti saya akan sampaikan di bagian yang ketiga tentang apa maksud dari minyak itu relasi. Kalau kita punya waktu pribadi dengan Tuhan dan kita mengenal Dia, kita punya relasi dengan Dia, kita percaya kepada Dia, maka perbuatan baik kita itu akan menyala di depan semua orang. Walaupun kita tidak suka dengan orang itu pun, kita tetap mengasihi dia. Karena kita punya relasi dengan Allah. Jadi relasi dengan Allah yang menentukan relasi kita dengan orang lain. Bukan relasi dengan orang lain menentukan relasi kita dengan Allah. Yang ketiga, closing statement dari khotbah di bukit. Apa yang Yesus katakan? Dalam Matius 7 ayat 24-27, ini pernyataan Yesus menutup khotbah dia dari Matius 5 sampai Matius 7. Yesus mengajarkan banyak hal. Bagaimana mengasihi musuh. Bagaimana hati-hati terhadap persinahan. Bagaimana tentang berdoa, tentang berpuasa. Banyak yang diajarkan tentang kekhawatiran. Semua itu dia ajarkan. Lalu dia seperti kalau ketong lihat sekarang talk show, interview di TV. Biasa orang host atau moderator akan tanya narasumber. Silakan berikan apa? Closing statementnya Bapak. Nah, ini closing statement-nya Yesus. Matius 7 ayat 24-27, dia bilang bahwa kamu yang mendengarkan aku, saya bagikan dalam 2 kelompok. Kelompok yang pertama, seperti orang yang membangun rumah di atas pasir. Kelompok yang kedua, seperti orang yang membangun rumah di atas batu karang. Yang bangun rumah di atas pasir, ketika banjir, badai, hujan datang, roboh. Tapi yang bangun rumah di atas batu karang, ketika banjir, hujan, badai datang, rumahnya tetap kokoh, karena dia bangun di atas batu karang. Bapak mau perhatikan, closing statement-nya Yesus, kata-kata penutupnya Yesus, orang bodoh dan orang bijak, orang yang bangun di atas pasir dan batu karang punya masalah yang sama. Sekarang kalau kita tanya di sekitar kita, yang Kristen bukan Kristen, yang rajin beribadah bukan rajin beribadah, yang punya hubungan pribadi intim dengan Yesus dengan yang tidak, tanya, lu punya masalah keuangan kok tidak? Ada. Lu punya masalah sakit kok tidak? Ada. Kita punya masalah semua sama. Tapi respon kita terhadap masalah itu tergantung di mana kita membangun rumah kita. Kita semua tahu ini rumah, gedung ini Om Billy dan semua yang bangun ini dengan bagus, kokoh seperti ini. Tapi dia kuat karena ada pondasi. Pondasi itu tidak kelihatan, tetapi dia menopang yang kelihatan. Relasi kita dengan Allah, minyak itu yang tidak kelihatan, relasi kita dengan Allah itu yang menentukan penampilan kita di luar. Kalau orang yang perbaiki penampilan dengan make up, keringat, atau mungkin pulang, dia cuci muka, selesai. Kasih lurus rambut, sebentar selesai juga. Ada waktu. Kan pengkhotbah 3 bilang semua ada waktunya. Semua ada waktunya. Tapi ketika kita membangun dari dasar yang tidak kelihatan, jadi kita belajar membangun dunia luar dari dunia dalam. Sesuatu yang tidak dilihat oleh orang, yang tidak diketahui oleh orang, itulah kekuatan kita. Ketika tengah malam, bapak mama misalnya bangun dan berdoa, anak tidak tahu. Kok anak heran, kok bapak mama ini mungkin tidak ada uang, kita makan begini-begini saja tetapi tetap sukacita. Ya karena punya relasi, kepercayaan kepada Tuhan. Ini orang kok sakit-sakit, tidak sembuh-sembuh, berdoa bertahun-tahun, puluhan tahun tidak sembuh, tapi tetap rajin ke gereja sukacita. Rasanya apa? Pondasi itu. Yang tidak kelihatan itu.
Orang yang bijak, maka dia mendasari relasinya dengan apa yang tidak terlihat. Sekali lagi, mari kita sungguh-sungguh melihat diri kita. Seberapa kita habiskan waktu membangun relasi, sesuatu yang tidak kelihatan. Fondasi dari kehidupan itu selalu yang tidak kelihatan. Tapi hati-hati, di zaman sekarang, semua tawaran kepada kita itu adalah apa yang bersifat fisik kelihatan. Semua bersifat penampilan. Iklan-iklan kita lihat, semuanya penampilan habis. Dan kita yang mendengarkan dusta lebih banyak akan percaya itu sebagai sebuah kebenaran. Mereka yang punya hubungan intim dengan Tuhan, dalam istilah kekristenan itu namanya solitude. Solitude itu menyendiri, seperti Yesus pagi-pagi hari sebelum dia lakukan pelayanan, dia menyendiri berdoa kepada Tuhan. Lalu Yesus bilang begini, kalau kamu mau berdoa, walaupun dia katakan ada 2 3 orang berkumpul dalam namanya, di situ dia ada. Tapi dia tegaskan dalam khotbah di bukit, dia bilang kalau kamu mau berdoa, masuk ke kamar, kunci pintu, berdoa sendirian, tersembunyi dengan Allah. Maka Bapamu di tempat yang tersembunyi melihat itu, dia akan membalasnya kepadamu. Nah, pertanyaan bagi kita, keluarga Bapak Mama, seberapa kita habiskan waktu untuk berdoa secara sendirian untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita? Itu sebagai sepasang suami istri. Secara pribadi, seberapa kita habiskan waktu secara pribadi dengan Tuhan. Saya kasih contoh dalam kehidupan sehari-hari untuk anak muda. Misalnya, ada di gereja sini anak muda yang berpacaran misalnya. Mereka berpacaran, mereka habiskan waktu bersama-sama dalam pelayanan di gereja. Tapi pasti kalau jujur, mereka butuh waktu berduaan sendirian. Untuk membangun pengenalan lebih dalam satu dengan yang lain, butuh waktu sendirian. Berdua saja. Jalan-jalan panas-panas di mana tuh? Di jalan di Atalo sana, panas-panas tapi nikmati gitu sendirian. Atau jalan di Altari Car Free Day sendirian. Kita butuh waktu sendirian. Orang yang mengerti membangun relasi yang sejati butuh sendirian. Berduaan saja. Nah, Allah mengerti itu. Makanya dia ajar kita membangun relasi kita dengan dia. Kenapa kebanyakan rumah tangga ketika menikah 1-2 tahun pertama, 3 tahun pertama akan berkelahi? Karena mereka bertemu di usia sudah dewasa. Puluhan tahun mereka hidup sendiri. Lalu ketemu, lalu berharap cocok. Tidak mungkin, pasti clash. Nanti mereka sudah berjalan bertahun-tahun, walaupun clash tetap berjanji, komitmen bersama-sama, akan muncul chemistry. Butuh waktu. Kita hanya mungkin mengenal Allah kita kalau kita habiskan waktu dengan dia bersama-sama. Jangan rusakkan relasi demi materi. Tapi berkorbanlah untuk membangun relasi itu. Bagian penutup Bapak Mama Saudara. Saya pernah sampaikan di sini juga dan saya mau akhiri dengan penutup ini pemusik dan WL sehingga bisa ke depan. Di dalam Matius 7 ayat 23 dan tadi saya sudah sampaikan Yohanes 17 ayat 3. Kita akan melihat 3 ayat ini sebagai penutup. Matius 7 ayat 23, Yohanes 17 ayat 3 dan Kejadian 4 ayat 1. Matius 7 ayat 23, di situ dikatakan ya, Matius 7 ayat 23, ini sebelum Yesus sampaikan closing statement, dia sampaikan bahwa pada hari terakhir akan ada orang yang berseru-seru, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Gitu. Kami sudah usir setan, kami sudah doakan orang sakit dan sebagainya. Tapi ayat 23, Yesus katakan bagian terakhir, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Aku tidak pernah mengenal engkau. Aku tidak pernah mengenal engkau. Nah, dan Yohanes 17 ayat 3 yang tadi kita sudah baca, doa Yesus bahwa inilah hidup yang kekal, yaitu mereka mengenal. Kata mengenal di Yohanes 17 ayat 3 dan kata mengenal di Matius 7 ayat 23 itu dari akar kata yang sama, namanya ginosko. Ginosko itu mengenal karena keintiman. Kata ginosko itu bahasa Yunani, sejajar dengan bahasa Ibrani yada. Kata yada ini muncul pertama kali Alkitab dalam Kejadian 4 ayat 1. Kejadian 4 ayat 1 dikatakan begini. Lalu Adam, manusia itu bersetubuh dengan istrinya. Kata bersetubuh itu yada. Nah, apa maksudnya? Kenapa mengenal itu diartikan dengan bersetubuh? Tersimpan makna di dalamnya adalah mengenal karena keintiman. Mengenal karena habiskan waktu bersama-sama. Mengenal karena hidup bersama-sama. Mengenal karena susah senang bersama-sama. Itu dasar mengenal. Jadi Yesus mengatakan bahwa kalau kita di dalam namanya, di dalam Kristus, habiskan waktu bersama-sama dengan Allah,
susah senang berjalan bersama-sama dengan Allah, itulah akan timbul pengenalan akan Allah yang sama dengan hidup yang kekal. Tapi kalau malas berdoa, pamokol, tidak punya waktu dengan Tuhan, lalu berharap masuk surga dari mana? Bukan karena kita masuk surga karena berbuat baik, bukan. Tapi kalau kita berrelasi, punya relasi dengan Allah, kita pasti percaya Dia. Kalau kita percaya Dia, Yesus katakan, kalau kamu mengasihi aku, akan ketahuan dari sini, kamu akan turuti perintah-perintahku. Kalau kamu mengasihi aku. Nah, bagaimana kita mau turuti perintah Tuhan kalau kita tidak percaya kepada Dia? Kenapa kita tidak percaya kepada Dia? Karena kita tidak punya relasi dengan Dia. Kita tidak dekat dengan Dia, kita tidak kenal Dia. Bagaimana bisa kita percaya Dia? Ilustrasi penutup, ini yang saya pernah ceritakan juga di sini. Ada 2 orang yang baru ketemu, mereka bercerita, silakan ke depan bermusik. Mereka bercerita-cerita, lalu mereka ingin pergi ke Jakarta. Gitu. Saya pernah ceritakan di sini beberapa waktu yang lalu dan saya tergerak mau ceritakan lagi sebagai penutup. Lalu mereka bilang begini, sekarang kita mau ke Jakarta, mau lewat mana? Gitu. Pakai pesawat, kapal laut, atau jalan kaki. Gitu. Nah, kalau misalnya mereka memakai pesawat, kan direct pesawat dari Kupang Jakarta 3 jam. Nah, mereka pesan seat, duduk yang berdampingan, jadi 3 jam mereka bercerita-cerita gitu, bersama-sama. Mereka saling kenal? Iya, saling kenal. Tapi sekarang misalnya kondisinya saya balik misalnya. Mereka tidak jadi naik pesawat, tapi mereka jalan kaki. Jalan kaki dari Kupang ke Jakarta berapa lama? Kalau ada yang pernah coba pasti tahu. Tapi kayaknya belum ada yang pernah coba. Kita rai-rai saja kira-kira. Mungkin 3 bulan. Jalan-jalan-jalan, ketemu pelabuhan, naik kapal, nyebrang ke satu pulau, jalan-jalan-jalan, pokoknya gitu-gitu sampai Jakarta. Mungkin 3 bulan itu mereka akan bakalai. Luna saudara kerja, kenapa tidak naik pesawat? Cuma 3 jam, jalan kaki, bakalai. Tapi ya sudah mereka dapat kita bakalai, kita cuma berdoa ya, berdamai, cerita lagi. Mereka nikmati susah senang bersama-sama. Pertanyaannya beta. Dibanding naik pesawat 3 jam dengan jalan kaki 3 bulan, mana yang dong-dua lebih saling kenal? Pasti jalan kaki. Nah, itulah cara Allah membesarkan kita. Supaya kita makin kenal Dia. Dia bawa kita jalan-jalan terputar-terputar, nikmati penderitaan dengan Dia, habiskan waktu dengan Dia, susah senang bersama-sama. Allah lebih suka mengajak kita berjalan kaki daripada naik pesawat. Dunia menawarkan yang instan, tapi instan itu mematikan kita. Makanan instan mematikan kita, betul ya? Semua yang instan-instan itu cinta yang instan mematikan kita. Tapi sesuatu yang berproses, dunia menawarkan microwave, Tuhan menawarkan rao, tungku. Ambil kayu di hutan, susah senang lu cari kayu, datang tiup-tiup, fufu, kipas, nikmati proses itu. Banyak orang bilang makanan dengan rao lebih enak daripada pakai kompor, betul kan? Katanya begitu, lebih enak masak di tungku. Proses alami berjalan bersama Tuhan. Tuhan bawa kita dari pengalaman kita sehari-hari yang alami itu, nikmatilah Tuhan dan kenalah Tuhan dari pergumulan kita sehari-hari. Jangan sia-siakan relasi dengan Tuhan setiap hari. Bangun itu bersama Tuhan. Maka saya yakin di dalam nama Tuhan Yesus kita akan lebih kenal Dia. Dan bangunlah itu dari sesuatu yang tidak kelihatan. Waktu menyendiri dengan Tuhan di rumah. Ketika kita punya tantangan ketakutan, kita belajar dari doa Daud. Daud katakan dalam satu Mazmur, ketika aku takut, aku percaya kepadamu. Menghadapi ketakutan, percaya kepada Tuhan. Kalau kita kurang percaya, tidak percaya, koreksi relasi kita dengan Tuhan. Ada yang salah dengan relasi itu. Kalau suami istri sudah hidup bertahun-tahun bersama-sama, tidak saling percaya, yakinlah mungkin ada selingkuhan. Makin berjalan bersama-sama, harusnya makin kenal, makin percaya. Harusnya seperti itu. Kalau tidak saling percaya, koreksi, pasti ada masalah di sini. Kalau kita punya ketakutan, kita lebih percaya orang lain daripada Tuhan, koreksi relasi kita dengan Tuhan. Kalau sudah koreksi relasi kita dengan Tuhan, tanya seberapa banyak lama saya habiskan waktu saya dengan Tuhan. Coba hitung 1 hari 24 jam, berapa waktu kita habiskan dengan Tuhan? 5 menit, 10 menit? Oke, mungkin kita, ada orang bilang begini, tidak perlu berdoa berjam-jam, tidak perlu 1-2 jam. Yang penting berkualitas. Oke, berdoa 5 menit, berkualitas tidak. Coba mama
Bayangkan lagi omong dengan orang yang kita jengkel. Nikmati kok tidak? Rasa-rasa lebih berhenti ke berjalan sudah. Tapi coba omong dengan orang yang kita cintai dia. 1 menit tidak cukup, 1 jam tidak cukup, 1 tahun tidak cukup. Kita ingin kekekalan bersama-sama dengan dia. Itu kalau kita punya relasi dengan Allah kita. Dan Allah kita rindu, makanya dia sendiri korbankan dirinya. Firman itu telah menjadi daging dan diam di antara kita. Mari kita tundukkan kepala.